Oke, kali ini kita akan pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten, kota, OSK bidang kebumian tahun 2017. Silahkan, apakah layarnya terlihat di komputer kalian? Terlihat. Terlihat ya, oke. Yang pertama, sifat dalam suatu mineral yang dapat dipotong dengan pisau menjadi keping-keping tipis itu disebut, jawabannya adalah yang A. Jadi sektil. Ini nanti silakan nanti bisa diulang kembali. Saya nanti akan upload di YouTube ya, bisa biar kalian bisa mengulang-ulang. Jadi salah satu ciri fisiknya mineral adalah tingkat kemampuan mineral berubah bentuk pada perlakuan khusus. Hal ini dibahas dalam materi sifat fisik mineralogi dengan kata kunci sifat dalam mineral tenacity. Kita bahas ya, sektil adalah kemampuan mineral yang dapat dipotong-potong dengan pisau secara tipis-tipis. Contoh gipsum, CaSO4 dan mineral yang lebih lunak daripada pisau. Sektil ini contohnya gipsum yang dia kalau ditaruh di dinding lantai, itu kamu kletek dengan pisau, dia akan bisa. Tapi yang kedua, brektil, kemampuan mineral yang rapuh ketika dipecahkan, contohnya pirit. Kebanyakan mineral silika yang mengandung unsur Si yang mempunyai sifat ini. Jadi berbeda ya. Kalau silika itu ya bentuknya seperti kaca mungkin ya. Malleable adalah kemampuan mineral yang bisa ditempa atau tidak hancur. Contoh mineral ini adalah mineral logam seperti perak, natif elemen Ag, emas, natif elemen Au, dan tembaga. Itu malleable. Terus yang keempat adalah elastik, adalah kemampuan mineral yang bisa kembali ke bentuk semula ketika dibengkokkan. Contoh mineral ini adalah pipih golongan mika, muskovit, biotit, dan phlogopit. Jadi kamu hafalkan saja ya ininya dan deskripsinya. Kalau bisa dicatat silakan mencatat. Karena dengan mendengar itu ilmu akan cepat lupa, tapi kalau dengan dicatat itu akan ada yang masuk gitu. Fleksibel adalah ketidakmampuan mineral yang bisa kembali ke bentuk semula ketika dibengkokkan. Contoh mineral logam seperti contoh mineral sifat malleable. Ya, itu jawabannya adalah sektil. Kalau yang bisa dipecahkan brittle. Gitu. Jadi ada macam-macam ya. Kalau tembaga malleable, ingat-ingat. Terus yang kedua, mineral pirit berbeda dengan mineral kalkopirit, yaitu adanya kandungan unsur apa. Nah, kita bahas ya. Mineral pirit mempunyai rumus kimia FeS2, sedangkan kalkopirit mempunyai rumus CuFeS2, sehingga yang membedakan kedua mineral tersebut adalah unsur Cu atau unsur tembaga. Ini kalian di geografi tidak ada ya, di SMA saya yakin tidak diberikan oleh guru-guru kalian, maka harus disimak dengan baik-baik. Terus yang ketiga, mineral yang tidak termasuk dalam golongan sulfida. Nah, jadi kita harus tahu ilmu kimianya dulu. Dari pilihan yang disediakan perlu diketahui semua rumus kimia masing-masing pilihannya. Dengan demikian akan mudah dan menentukan gugus fungsi senyawa kimia mineral yang termasuk dalam golongan sulfida atau S2. Jadi jawabannya adalah fluorid, kita cek ya, pirit FeS2, S2 itu berarti sulfida, kalkopirit CuFeS2, sulfida juga, galeri PbS, ya, S-nya itu juga sulfida juga, markasit FeS2, ini juga masuk golongan sulfida, yang bukan fluoride, itu adalah sistem kristalnya juga sama, yaitu isometrik. Itu lebih dari satu ya sudutnya. Selanjutnya, mineral di bawah ini yang merupakan hasil proses evaporasi. Evaporasi itu apa? Penguapan ya. Kuarsa adalah mineral yang bisa berbentuk proses yang bermacam-macam, plagioklas, berbentuk sebagai mineral primer, pembekuan magma, atau pada proses alterasi hidrotermal. Pumpletate dan jarosit adalah mineral alterasi hidrotermal
dan halit NaCl adalah mineral evaporasi dari air NaCl. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah halit natrium klorida karena dia dari mineral evaporasi air. Ya. Untuk yang lain tidak ya, kuarsa itu kan batuan sedimen ya, nggak mungkin dia dari evaporasi. Plagioklas itu hewan-hewan yang ada di dasar laut, tidak termasuk. Selanjutnya kelima, mineral garnet umum dijumpai pada batuan metamorf. Garnet adalah mineral secara spesifik berbentuk pada proses metamorfosis, sehingga umum dijumpai pada batuan metamorf. Walaupun mungkin dijumpai pada batuan sedimen hasil rombakan dari batuan metamorf bermineral garnet. Terus yang selanjutnya adalah keenam. Batuan pada lempeng samudra umumnya memiliki komposisi mineral yang bersifat apa ini? Nah, yang paling keras lempeng samudra adalah basaltik. Kalau andesitik itu belum terlalu keras ya, yang paling keras adalah basaltik. Jadi kalau kita bahas bahwa lempeng samudra itu dikenal dengan komposisi magnesium atau sima, silisium magnesium, sehingga kecenderungan mempunyai mineral bersifat basa itu pada pilihannya tidak disebutkan basa, namun diwakilkan dengan sifat batuan, akhiran ika, bermana sifatnya. Jadi kalau andesitis itu bersifat andesit, berkomposisi mineral intermedier itu tengah. Kalau basaltik bersifat basa, komposisi mineral basa. Basa itu artinya tergenang oleh air terus. Karena samudra ya itu justru akan membuat keras. Granitik bersifat granit, berkomposisi asam. Dasitik bersifat seperti dasar, berkomposisi mineral atau intermedier tengah. Rheolitik bersifat seperti rheolit, berkomposisi mineral asam. Maka jawabannya yang tepat adalah basaltik karena dia yang paling keras. Selanjutnya, batuan beku ultra basa yang didominasi oleh mineral olivin dan piroksen adalah apa? Yaitu peridotit. Kita bahas ya. Peridotit adalah batuan beku ultra basa yang didominasi mineral olivin dan piroksen. Dunit batuan beku ultra basa yang dinominasi oleh olivin. Kita lihat, maka jawabannya adalah peridotit. Sedangkan piroksenit batuan beku ultra basa yang didominasi mineral piroksen. Sedangkan gabbro batuan beku yang didominasi mineral piroksen, olivin, Ca feldspar, grup mineral, plagioklas, jenis mineral dan anortit. Jadi kalau kita lihat yang terakhir pun juga tidak termasuk, yaitu monzotit, batuan beku intermedier yang didominasi mineral feldspar atau plagioklas. Hornblende, biotit, dan sedikit prioksen. Jadi sebetulnya peridotit itu adalah gabbro hampir mirip, dengan perbedaan hanya pada komposisi mineral atau Ca feldspar. Plagioklas. Namun mengacu pada soal yang ditanyakan, jawaban yang lebih tepat adalah peridotit. Jadi seperti itu. Ini memang soal-soalnya ini memang sangat sulit sekali ketika memang kamu tidak pernah mendengar, ya tidak usah dikerjakan, serta tidak usah diisi karena nanti akan mengurangi. Tetapi ketika tahu, ya kita gunakan sistem tepis, maka jawabannya adalah peridotit. Yang kedelapan, pernyataan berikut ini yang terkait dengan batuan beku dengan ciri adanya lubang gas. Pernyataan yang salah adalah lubang gas memiliki struktur vesikuler, betul. Yang salah terjadi karena pembekuan magma pada lokasi yang dalam. Jadi kalau adanya lubang gas ini ketika dalam ya malah dia tertutup, tidak ada pembekuan magma sama sekali. Jadi kalau kita lihat batuan yang mempunyai struktur lubang gas disebut vesikular atau lubang saluran. Ini berbentuk karena pembekuan magma secara intrusif di permukaan bumi pada aktivitas letusan gunung api. Oleh sebab itu batuan beku disebut sebagai batuan fragmental. Karena kecepatan pembekuan lava dalam satu tubuh lava berbeda. Jadi berlapis-lapis ya.
Jadi proses letusan gunung api berkomposisi magma asam atau riolitik. Akan menghasilkan pumice, dan pengertian tersebut, maka pernyataan yang salah adalah terjadi karena pembekuan magma pada lokasi dalam. Padahal batuan beku berlubang gas terbentuk di permukaan. Jadi kalau magma ini di dalam, maka dia salah, yang lainnya betul, itu ada. Terus 9, apa yang dimaksud dengan lava? Ini terkait dengan pertanyaan yang tadi. Apa yang dimaksud dengan lava? Magma yang keluar di permukaan bumi. Jadi lava adalah magma yang keluar di permukaan bumi. Kalau magma ada di dalam bumi, jadi bersifat cair, viskositas rendah, encer, dan viskositas tinggi atau kental, dengan kepadatan yang bisa rendah atau tinggi. Lava tidak menghasilkan batuan piroklastik. Jadi sebab piroklastik, piro, api, klas adalah pecahan. Piroklastik pecahan api yang merupakan pecahan hamburan gunung api. Ini biasanya ada bom, lapili, gitu. Sulfatar, fumarol. Ya. Selanjutnya adalah 10. Arus air dapat membawa beban sedimen secara menggelinding dan menggelincir di dasar. Proses perpindahan sedimen tersebut sering disebut terjadi secara aliran apa ini? Ini disebut traksi. Ini hidrologi ya, hidrosfer. Jadi kalau kita lihat, kita bahas, istilah suspensi ini digunakan untuk menyebut proses transportasi sedimen yang mengambang, ukuran butirnya, suspensinya, dan berukuran lempung. Oleh karena itu, jika kita melihat aliran sungai yang keruh, itu menandakan adanya lempung yang terangkut suspensinya. Nah, jadi kalau kalian sungai di daerah Jepara itu warnanya keruh, coklat, seperti coffee mix, itu menandakan ada lempung atau suspensinya. Sedangkan istilah turbid digunakan untuk menyebut arus longsoran di tebing dasar, turbid. Sedangkan traksi digunakan untuk menyebut transportasi dari dasar samudra secara menggelinding atau menyeret. Ada istilah lain yaitu saltasi, transportasi sedimen secara melompat-lompat, dan solusi. Jadi transport mineral yang terlalu dalam air yang nanti di suatu tempat akan mengkristal kembali menjadi mineral. Jadi seperti itu. Terus inilah yang dimaksud, jadi suspensinya itu dia menggelinding ya. Saltation dia melompat-lompat, suspension ini berarti titik-titik lembut yang ada di atas, solution itu dia menggeser, traction ini ada jawabannya yang tadi. Selanjutnya 11, pada proses terubahnya sedimen menjadi batuan sedimen dapat terbentuk mineral baru yang mengikat butir-butir sedimen. Proses tersebut merupakan salah satu bagian dari proses diagenesa. Jadi kalau pada pembatasan sedimen dikenal beberapa istilah. Transportasi, proses sedimen terangkut. Jadi transportasi dimanapun itu di atmosfer, transportasi, perpindahan ya, di dalam proses batuan sedimen pun juga demikian. Sedangkan diagenesa proses lanjut dari pembentukan batuan sedimen seperti pelarukan dan pelapukan. Deposisi jelas dia pengendapan. Sedangkan kompaksi, kalau kita lihat, kompaksi proses pemadatan sedimen. Jadi kompaksi itu proses pemadatan sedimen. Desikasi proses penghilangan kandungan air di dalam butiran sedimen. Sedimentasi adalah proses pengikisan butir sedimen oleh mineral baru yang terbentuk. Yang selanjutnya adalah proses sedimentasi termasuk proses diagnesa secara umum menjadi batuan sedimen. Jadi jawabannya adalah diagenesa. Selanjutnya yang ke-12, struktur sedimen bentuk dapat digunakan untuk menentukan arah arus purba kecuali arus purba ya. Jadi kalau kita lihat arus purba ada flukes, gelembur alur asimetri, silang siur, dan imbrikasi. Jadi kita cek ya satu-satu ya.
Arus purba dapat dilacak dalam struktur sedimen yang mempunyai tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, ada flukes sampai ke imbrikasi. Adalah penjajaran butiran sedimen pipih. Kalau asimetri tidak bisa atau tidak sama. Sedangkan laminasi konfold adalah lapisan sedimen tipis yang tidak menunjukkan apapun, walaupun konfold menandakan liukan-liukan lapisan. Itu yang dimaksud. Selanjutnya, bagian dari batuan sedimen yang ditunjukkan oleh tanda silang, X ini ya, tanda X ini termasuk apa? Ini disebut fragmen. Fragmen. Jadi, menjelaskan batuan beku atau sedimen, namun di keterangan soal dapat dipastikan bahwa yang dibahas adalah batuan sedimen ini. Ini antara breksi atau konglomerat ini. Kalau Pak Andi ini konglomerat, maka istilah yang berhubungan dengan batuan non sedimen bisa diabaikan dahulu, yaitu masa dasar, beku, mineral, kurang lebih dari phenocryst atau mineral sulung. Ini disebut fragmen batuan. Kalau batuan sedimen itu gabungan antara batuan-batuan yang satu dengan batuan yang lain. Jadi fragmen, istilah batuan sedimen untuk menyebut material sedimen yang berukuran lebih besar daripada metrik. Metrik istilah batuan sedimen untuk menyebutkan material sedimen yang berukuran lebih kecil dari fragmen. Seperti itu. Selanjutnya, yang terjadi secara proses alami pembentukan batuan metamorf adalah A dan B merupakan jawaban yang benar, merupakan tekanan dan suhu pada batuan asal. B, perubahan jenis dan struktur mineral menyusun batuan asal. Kalau kristalisasi mineral dan batuan asal bukan. Berarti kalau ada jawaban C-nya salah, C dan E salah. Sudah cukup jelas untuk pilihan dan B. Mengapa C bukan proses metamorfose? Sebab kristalisasi bermakna pembentukan mineral dari magma lava. Kalau di proses metamorfosis yang dikenal adalah rekristalisasi atau pembentukan mineral baru dari mineral sebelumnya yang sudah ada. Proses metamorfosis tidak pernah melewati fase cair magma atau lava. Jadi seperti itu. Selanjutnya 15, batuan metamorf dengan ciri batuan asal, batuan sedimen dengan derajat metamorfosis rendah, merupakan metamorfosis kontak serta memiliki struktur non-foliasi. Apa itu? Yaitu hornfels. Jadi kalau kita lihat non-foliasi ya, metamorfosis kontak berasal dari batuan sedimen secara umum. Untuk yang lain tidak ini. Metamorfosis itu metamorf, metamorfosis kontak, non-foliasi, maka sudah jelas jawabannya adalah hornfels. Jadi silahkan dicatat dan dipahami. Selanjutnya, urutan tingkat metamorfosis dapat ditunjukkan dari struktur batuan. Urutan tingkat metamorfosis dari yang terendah pada batuan metamorf. Di bawah ini adalah yaitu batu sabak, filit, sekis, terus ke gneis. Ini sudah sangat jelas karena memang siklusnya adalah seperti ini. Jadi kalau batu sabak itu fungsinya untuk papan tulis ya atau untuk buku, digunakan untuk menulis. Selanjutnya, hubungan antara batuan sedimen yang dibatasi oleh bidang ketidakselarasan karena adanya selang waktu pengendapan merupakan bidang ketidakselarasan, apa itu? Disconformity. Jadi kalau unconformity itu adalah ketidakselarasan, kalau dis berarti dia antara batuan sedimen dengan batuan sedimen dengan batas bidang ketidakselarasan yang jelas karena jeda pengendapan sedimen yang terlampau lama. Itu disebut dengan disconformity. Kalau angular itu berbentuk sudut atau dua bidang. Sedangkan non-conformity batuan sedimen yang batuannya beku seperti itu. 18.
Batuan yang memiliki kemungkinan terbesar mengandung fosil adalah napal. Kalau breksi bukan termasuk batuan yang banyak fosilnya, dia batuan sedimen. Salah satu proses batuan mengandung fosil adalah berjenis batuan sedimen karbonat. Kalau karbonat ini dia berarti ada unsur C. C itu ya seperti kapur atau karbon ya. Yang disediakan hanya napal batu lanau karbonatan yang merupakan batuan sedimen karbonat. Selanjutnya 19, proses terbentuknya pegunungan Himalaya terjadi karena adalah kolisi. Kalau subduksi itu ya Merapi ya. Nah, pegunungan Himalaya terbentuk oleh tumbukan kolisi antara kerak benua India dengan kerak benua Eurasia. Subduksi, kerak samudra menunjam di bawah kerak benua. Abduksi, kerak samudra menumpang di atas kerak benua. Wah, ini berarti dihafalkan dan dipahami. Sedangkan kolisi, kerak benua bertumbukan dengan kerak benua menghasilkan pegunungan yang semakin tinggi. Makanya ini kerak benua dan benua ini menyebabkan gunung Himalaya adalah gunung tertinggi di dunia dengan puncaknya Mount Everest. Karena yang lain itu hanya pertumbukan antara dua lempeng mungkin atau mungkin dua pulau. Kalau ini dia kerak benua, maka menyebabkan sesuatu hal yang besar. Selanjutnya 20 adalah kekar yang terjadi akibat tekanan yang cenderung menggelincirkan bidang satu dengan yang lainnya yang berdekatan disebut dengan kekar genus. Apa itu yang dimaksud dengan kekar genus? Jadi kalau kita lihat kata kuncinya pada tekanan, bidang atau yang lainnya. Lebih dari yang satu bidang kekar berbentuk bersamaan. Kekar bisa berbentuk karena pemberian tekanan atau menghilangkan tekanan. Jadi A, B, C, D, E adalah kekar yang berbentuk karena sebab penghilangan tekanan. Padahal yang dimaksud soal adalah pemberian tekanan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang sering keluar kemarin waktu pertemuan pertama kita membahas litosfer ya. Jika ada suatu sesar, hanging wall, bergerak ke atas bawah relatif terhadap footballnya, maka disebut dengan sesar normal. Ini adalah sesar normal. Sudah sangat jelas sekali karena normal, tidak ada fenomena yang lain, tidak ada yang berputar, tidak ada yang geser, tidak ada yang naik. Selanjutnya, titik yang merupakan kelengkungan maksimum pada suatu pelipatan batuan adalah hinge. Hinge ini adalah titik kelengkungan maksimum suatu lipatan batuan, sedangkan crash adalah titik tertinggi suatu lipatan batuan. Sedangkan lim adalah sayap lipatan. Sedangkan plunge adalah sudut penunjaman hinge line, adalah garis yang menghubungkan titik-titik hinge. Sedangkan troch, titik terendah suatu lipatan batuan. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi kalau ini lim ya, lim ini adalah plunge, sudutnya horizontal, lim, aksis, axial plane, ada crash titiknya ini, hinge baliknya, trough itu bagian antiklinal, sinklinal yang paling bawah itu trough. Daerah tertinggi dari suatu lipatan biasanya selalu dijumpai pada antiklin, disebut crash. Lihat, sudah terlihat sangat jelas, namanya crash. Kalau di geografi biasanya yang keluar adalah ya antiklin, sinkling, host, graben. Tapi kalau di kebumian ini lebih spesifik, lebih detail. Jadi salah satunya ini contohnya ini ada crash ya. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya 24, sungai yang mengalir sepanjang tahun tetapi pada musim kemarau debitnya kecil adalah episodik. Kalau periodik itu pada periode-periode tertentu. Kalau permanen tidak terpengaruh oleh musim. Dia debitnya besar terus. Gitu. Catatan tidak ada sungai perennial, namun yang betul adalah perennial. Perennial itu kayak orang tua ya. Kalau campuran adalah sungai campur ya, mungkin hulu dan hilir satu sungai, tetapi mempunyai ciri yang berbeda. Selanjutnya adalah 25,
Pernyataan yang salah terkait klasifikasi genetik sungai berikut adalah yang salah, berarti sungai konsekuen mengalir berlawanan arah. Yang namanya konsekuen, kemarin kita sudah bahas di hidrologi ya, konsekuen sungai yang mengarah alirnya searah dengan aliran lereng. Nah, ini sudah sangat jelas sekali. Sungai utama terbesar mengalir searah dengan kemiringan lapisan batuan atau dip. Jadi sungai-sungai ini berdasarkan genetik dibedakan berdasarkan arah aliran terhadap arah kemiringan atau dip. Selanjutnya 26. Pola pengaliran di mana sungai atau anak sungai mempunyai penyebaran yang melingkar. Sering dijumpai pada kubah berstadia dewasa, merupakan jenis aliran sungai, yaitu anular. Anular adalah pola pengaliran di mana sungai atau anak sungainya mempunyai penyebaran yang melingkar. Sering dijumpai pada daerah kubah berstadia dewasa. Pola ini merupakan perkembangan dari pola radier. Pola penyaluran melingkar mengikuti jurus perlapisan batuan. Jelas ya? Oke, kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Karena ini juga ada gambarnya, harusnya bisa dengan mudah mengidentifikasi. Kemarin kita sudah bahas ya. 27. Suatu gunung api dapat memiliki bentuk tameng atau silts karena, ini contohnya di Hawaii, lavanya bersifat basaltik atau encer. Jadi dia bentuknya landai, tidak seperti gunung strato atau kerucut. Karena tidak memerlukan energi yang besar dalam pembentukan ini. Ketika dia meletus ya dia akan bentuknya melting ya, seperti lelehan-lelehan. Negara berikut ini yang memiliki gunung api berasosiasi dengan zona subduksi kecuali apa ini? Yaitu Islandia. Islandia adalah salah satu negara yang letaknya di Samudra Atlantik antara Amerika dan Eropa. Kalau Jepang subduksi jelas. Filipina dan Jepang hampir mirip antara Eurasia dan Pasifik. Indonesia Eurasia dengan Hindia, Amerika Serikat lempeng Amerika dengan Pasifik. Ini dia lempengnya divergen, saling menjauhi antara tempat satu dengan tempat yang lain. Selanjutnya, potensi panas bumi berkaitan dengan aktivitas gunung api. Berikut merupakan ciri-ciri yang menunjukkan adanya manifestasi panas bumi kecuali, wah jelas ini, mud vulcano. Mud vulcano itu adalah lumpur ya, lumpur. Kalau yang lainnya transvertin jelas, air panas, fumarol jelas. Mud vulcano merupakan bukan produksi magma, tetapi tidak bisa menghasilkan panas yang berhubungan dengan adanya manifestasi panas bumi. Jadi vulkano itu biasanya dia terjadi pada banjir bandang ya, yang itu banyak unsur liatnya atau tanah liatnya. Pada masa Paleozoikum sudah muncul organisme laut dan darat. Organisme laut ini mulai muncul sejak zaman Kambria. Sedangkan organisasi darat mulai muncul sejak zaman Silur. Kita bahas ya. Jadi zaman Silur itu adalah sekitar 400 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai terjadi peralihan kehidupan dari air ke darat. Tumbuhan darat mulai muncul untuk pertama kalinya, termasuk Pteidophyia, tumbuhan paku. Sedangkan di dalam laut hidup kalajengking raksasa, Eurypterid, dan ikan berahang, serta ikan yang berperisai tulang sebagai pelindung. Selama zaman ini, deretan pegunungan mulai terbentuk, meliputi banyak sekali ini, ada Skandinavia, Skotlandia, dan pantai utara. Itu adalah zaman Silur, ingat-ingat, ada tumbuhan paku ya. Selanjutnya, peristiwa perkembangan dan punahnya mamalia besar, megafauna, atau evolusi manusia modern secara anatomis, serta awal zaman es terjadi pada zaman Neogen, yaitu kala Pleistosen. Jadi kala ini adalah merupakan mamalia
itu spektakuler seperti mamut ya. Mamut itu gajah yang sangat besar tapi dia berbulu. Terus ada mastodon dan simolodon, harimau tapi giginya panjang sekali. Terus ada megatherum, kukang tanah raksasa, beruang gua, dan lain-lain. Terus ada hiu yang besar juga di sini. Karena 5 kali peristiwa glasiasi itu berarti es ya. Di sudut peragaan kala Pleistosen dipamerkan mamalia vertebrata lainnya yang pernah hidup di Indonesia pada kala ini, termasuk fosil manusia purba dari Indonesia dan seluruh dunia. Maka adalah Pleistosen. Berikut ini merupakan proses penfosilan, kecuali pengawetan bagian rambut dan kulit, jelas ini tidak ada kaitannya ya. Kalau mengawetnya sedimen, bagian keras asli pengawetan, keras berubah, sisa-sisa jejak organisme, itu betul. Selanjutnya, dataran yang luas dan hampir rata terbentuk dari proses tenaga eksogen yang berlangsung secara terus-menerus, disebut peneplain. Jadi kita bahas, peneplain adalah dataran luas yang hampir rata terbentuk dari proses tenaga eksogen yang terus-menerus. Umumnya peneplain terbentuk karena pengikisan oleh air atau angin. Peneplain merupakan daratan luas hasil akhir dari proses erosi, itu disebut dengan peneplain. Kalau mesa itu ya karena eksogen juga, bute itu seperti bukit ya, plato itu dataran tinggi. Jawabannya adalah peneplain. 34, erosi yang disebabkan oleh tenaga eksogen berupa angin. Nah, kalau abrasi itu adalah dari air laut, kalau ablasi itu dari kemiringan lereng, yang betul adalah deflasi. Kalau degradasi itu penurunan ya. Deflasi, proses lepasnya tanah, partikel kecil, batuan yang diangkut dibawa oleh angin. Dari proses deflasi, ini akan berbentuk cekungan deflasi, lap gravel, desert, dan merupakan bentang alam eolian. Selanjutnya, bentuk alam seperti gambar disebut apa ini? Ya, ini ya. Nah, ini adalah bentuknya adalah sepit. Kalau tombolo, daratan yang menghubungkan antara anak pulau dengan induk pulau. Kita bahas. Pada gambar tersebut mempunyai lidah sehingga nama bentang alam adalah sandspit atau lidah pasir. Sandspit terbentuk karena adanya longsor current. Longsor current itu arus ya, arus yang jauh. Dia mengikis, membawa pasir menjadi panjang. Seperti itu. Selanjutnya, peta geologi wajib mencantumkan skala memudahkan seorang melakukan interpretasi. Sebuah peta memiliki skala 1/25.000, maka jarak sebenarnya berarti kita jadikan kilometer ya. Jadikan kilometer berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1/4 kilometer harusnya. 1/4 kilometer. Atau 0,25 kilometer. Wah, ini nggak ada. Jawabannya nggak ada. Kalau seperti ini dihitung nggak ada, berarti kalian tidak boleh memperkenalkan untuk mengisi. Ini seperti perangkap. Jadi sangat berbahaya sekali ketika mengisi. Akan dikurangi -1. Karena dihitung jelas nggak masuk ini ya, 2,5 meter. Kalau meter ya 250 meter. Kalau sentimeter ini skala sudah sentimeter. Gitu. Nggak ada isinya. Selanjutnya, lapisan dalam bumi yang mempunyai ketebalan sekitar 2.200 km, penyusun utama berupa nikel dan besi, tidak dapat dilewati oleh gelombang seismik sekunder dan mempunyai suhu 2.200 sampai 5.000 derajat Celcius adalah inti luar. Kita bahas ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau inti luar, Earth Center, outer core, berarti di dalam ya, inner core, lapisan inti dalam, lapisan inti luar, terus ada mantel, terus ada astenosfer. Jadi ini lapisan-lapisannya.
Jadi ini termasuk dalam inti luar. Suhunya sekitar 2200 derajat Celcius. Jadi temperaturnya seperti ini, depth temperatur. Jadi semakin dalam temperaturnya semakin tinggi. Semakin luar semakin kecil. Seperti itu. Inti luar memiliki ketebalan 2200 km dengan densitas 9,9 sampai 12,2 gram per cm kubik, memiliki fase cair sehingga tidak dapat dilewati oleh gelombang transversal. Dan suhunya mencapai sekitar 5000 derajat Celcius. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai gelombang gempa, kecuali gelombang sekunder dapat merambat pada berbagai jenis medium. Nah, kecuali ya, berarti dia salah. Gelombang sekunder adalah gelombang transversal yang hanya dapat merambat pada benda-benda padat saja. Kalau daerahnya bendanya air atau dikelilingi oleh lautan, ya tidak akan bisa merambat dengan baik. Selanjutnya adalah geolistrik, adalah salah satu metode dalam survei geofisika yang memanfaatkan sifat kelistrikan berupa hambatan jenis dalam batuan. Hukum yang mendasari metode ini adalah Ohm, OHM. Jadi kalau kita bahas, geolistrik merupakan salah satu metode yang bertujuan mengetahui sifat kelistrikan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Jadi disuntikkan. Tujuan utamanya adalah metode ini adalah mencari nilai resistivitas atau tahanan jenis batuan. Jadi resistivitas ini atau tahanan jenis adalah besaran atau parameter yang menunjukkan tingkat hambatan terhadap arus listrik. Batuan yang memiliki resistivitas paling besar menunjukkan bahwa batuan tersebut sulit dialiri oleh aliran listrik. Jadi seperti itu. Selanjutnya 40. Batuan yang memiliki tahanan jenis paling tinggi. Batuan yang memiliki tahanan paling tinggi adalah tuff. Semakin baik sifat konduktor suatu batuan, maka resistivitas hambatan akan semakin rendah. Sehingga mineral yang memiliki sedikit mineral logam, maka hambatannya sangat besar. Itu adalah tuff. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini, pernyataan yang benar. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Waktu Indonesia bagian barat, tengah, timur. Matahari terbit dari sini. Ini adalah kondisi di mana sore hari, ini malam. Otomatis matahari akan berputar kembali, maka jawabannya hari menjelang malam. Saya kira tidak perlu dibahas karena sudah sangat jelas sekali. 42. Kemiringan sudut rotasi bumi menyebabkan bumi terdapat perbedaan iklim. Kenapa kok bisa berbeda iklimnya? Jadi deklinasi matahari berubah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kemiringan sumbu rotasi bumi. Apabila deklinasi matahari positif, maka akan menyebabkan musim panas di bumi bagian utara. Dan apabila deklinasi negatif, maka menyebabkan musim panas di bagian bumi bagian selatan. Jadi seperti itu. Jadi sangat ada pengaruhnya. Ini kaitannya dengan atmosfer ya, dengan meteorologi klimatologi. Selanjutnya 43, andaikan bumi berotasi 2 kali lebih lambat daripada sekarang, rotasinya lebih lambat, tetapi waktu yang diperlukan untuk mengitari matahari tetap, maka yang betul adalah yang A, panjang malam menjadi 2 kali lebih lama. Nah, ini apa ini? Nah, kita bahas. Panjangnya siang dan malam ditentukan oleh kecepatan rotasi bumi. Kecepatan rotasi dan panjang siang malam adalah berbanding terbalik. Jadi apabila rotasi bumi 2 kali lebih lambat dari sekarang, maka akan menyebabkan panjang siang dan panjang 2 kali lebih lama. Maka akan menjadi malamnya 2 kali. Selanjutnya, jika rata-rata bumi matahari menjadi 2 kali lebih jauh daripada sekarang, maka periode orbit bumi mengelilingi matahari menjadi
berarti 2 kali ya, berarti 8 kali lebih panjang. Menggunakan perbandingan hukum Kepler 3, yaitu P2 sama dengan A3. Maka jawabannya adalah akar 8. Selanjutnya, kita tidak pernah melihat planet Venus saat tengah malam. Hal itu disebabkan karena Venus terbit di arah timur pada pagi hari. Nah, karena malam tidak kelihatan, dia pagi hari. Memiliki sudut elongasi yang kecil sehingga letaknya di langit tidak pernah jauh berada di sekitar matahari sesuai dengan nilai elongasi maksimumnya. Namun pada jawaban ini yang logis Venus terbit arah timur pada pagi hari karena letak Venus tidak pernah jauh dari matahari. Selanjutnya, jika jarak rata-rata bumi dan bulan adalah 384.000 km, jarak rata-rata matahari dari bumi adalah 149 juta kilometer, dan pada saat gerhana matahari total, seluruh permukaan matahari tersebut di permukaan bulan, maka ini adalah yang D. Diameter permukaan matahari kira-kira 390. Rata-rata ya, berarti ini ya, diameter permukaan bumi. Dari tan, besar sudut, diameter benda, meter per jarak benda. Maka akan ketemu 390 kali. Selanjutnya, nama bintang terbesar yang diketahui hingga sekarang adalah DY Canis Majoris. Jadi ini ya bintangnya. Jadi dari kiri ke kanan, matahari titik berwarna abu-abu, orbit bumi, lingkaran abu-abu, orbit Jupiter, lingkaran merah, tentang The Pistol Star, bintang Rho Cassiopeiae, bintang Betelgeuse, dan bintang VY Canis Majoris. Jadi VY Majoris adalah bintang maha raksasa merah yang terletak di rasi Canis Major dengan jari-jari 1.800 sampai 2.100 kali radius matahari. Jadi memiliki kepadatan rata-rata 0,005 sampai 0 km persegi. Selanjutnya, benda-benda berikut ini yang bukan merupakan benda alami. Maksudnya yang membuat bukan alami yang ada di situ, tapi dibuat oleh manusia, begitu ya. Adalah Geosynchronous Earth Orbit. Merupakan benda alam, karena benda tersebut merupakan satelit. NEO merupakan sebutan benda langit yang berada dekat dengan bumi, seperti salah satunya adalah asteroid. Jadi NEO ini bukan buatan manusia, tapi dia bentuknya seperti asteroid. 49, jika massa baju antariksa adalah 141 kg dan massa antariksawan adalah 80 kg, maka kita hitung, suatu benda terasa berat karena adanya pengaruh gaya gravitasi dari benda di sekitarnya. Saat lepas dari pengaruh gravitasi bumi, antariksawan dengan mudah menggunakan baju antariksa karena tanpa berat. Jadi kalau 141 kg itu berat sekali itu. Jadi ruang kedap udara itu ya, yang bisa untuk bernafas. Selanjutnya, struktur matahari yang dapat diamati secara langsung adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan pertama dari atmosfer yang berada di atas fotosfer. Jadi bagian matahari yang paling luar setelah fotosfer itu disebut dengan kromosfer. Oke, ini sudah kurang lebih sekitar 45 menit ya. Kita mungkin dihitung terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di selanjutnya.